Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reren Angelina Koto. Di sini saya akan berkampanye tentang penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, mari kita kenalkan dulu apa sih itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntik, dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan dan perilaku seseorang. Jadi narkoba itu sangat berbahaya, guys. Nah, perlu kalian ketahuin, narkoba ada 6 jenis, yaitu ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Dan keenam itu ada kegunaannya masing-masing loh. Jadi kalian harus tahu. Penyebab penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, pasien gangguan mental seperti gangguan bipolar juga berisiko menyalahgunakan narkoba dengan alasan untuk meredakan gejala yang dialaminya. Meredahkan gejala yang dialaminya. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan gangguan mental, faktor lain juga dapat memicu seseorang untuk mencoba narkoba, guys. Salah satunya bermasalah dalam hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga, terus mengalami masalah ekonomi, terus memiliki teman yang pecandu narkoba juga. Jadi kita tuh terpengaruh, guys. Terus juga pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual. Jadi itu, guys, yang memicu seseorang untuk mencoba narkoba. Asal kalian ketahui, di Indonesia kalangan remaja merupakan kelompok yang rentan menyalahgunakan narkoba. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, remaja rentan menggunakan narkoba pada jangka panjang. Berdasarkan data yang dikeluarkan BNN pada tahun 2019, 28% atau sekitar 2,29 juta orang di Indonesia, yaitu remaja, diketahui menggunakan narkoba, guys. Jadi kalian anak remaja sekarang banyak banget yang gunain narkoba. Jadi kalian jangan sampai terkena juga. Jadi kalian tuh harus hati-hati, cari pertemanan yang bagus gitu. Terus juga beriman kepada Tuhan, supaya dijauhkan dari kejahatan gitu. Penyalahgunaan narkoba secara umum dapat menimbulkan kondisi lain, yaitu HIV atau AIDS atau hepatitis C, terutama bagi pengguna narkoba suntik. Yang kedua, kerusakan otak permanen. Yang ketiga, perilaku agresif yang membahayakan orang di sekitarnya. Yang keempat, keinginan untuk bunuh diri, guys. Kelima, hambatan dalam pendidikan dan pekerjaan. Keenam, gangguan dalam ekonomi serta hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Yang ketujuh nih, terjerat hukuman, masuk penjara, guys, rehabilitas. Jadi narkoba itu kayak berbahaya ya, guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Stop, say no to drugs ya. Ini adalah berikut dari pandangan agama tentang penyalahgunaan narkoba. Penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Setiap agama diakui di Indonesia mengatur tentang moral penganutnya. Berikut adalah pandangan agama terhadap narkoba. Salah satunya agama kita sendiri, guys, Islam. Di dalam agama Islam terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang melarang kita untuk mengkonsumsi minuman keras. Di era Rasulullah, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras, yaitu khamar. Kemudian pada zaman modern seperti sekarang ini, narkoba juga dapat dianalogikan sebagai hal-hal yang memabukkan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dijelaskan, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Agama Kristen. Seperti halnya agama Islam, agama Kristen juga mengingatkan penganutnya untuk menjauhkan narkoba. Dalam Korintus 7:1-21 dijelaskan, "Sucikan dirimu dan semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di dalam takut Allah." Menurut pandangan agama Kristen, tubuh harus dipelihara, dijaga, dan disucikan. Jangan melakukan dosa, oleh karena narkoba dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga maupun akal, maka penggunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan, guys. Jadi di agama Kristen sama Islam tuh nggak diperbolehin memakai narkoba. Jadi dari agama kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi narkoba ya, guys ya. Nah, setelah itu pencegah penyalahgunaan narkoba.
Cara terbaik untuk mencegah kecanduan narkoba adalah dengan tidak mencoba narkoba. Hal ini karena sekali mulai menggunakan narkoba, maka akan sulit untuk menghentikan perilaku tersebut. Jadi kayak sulit gitu guys, mau berhenti itu nggak bisa, jadi kecanduan gitu. Sama sepertinya rokok ya, kecanduan. Perlu diketahui beberapa obat resep memiliki sifat adiktif. Oleh sebab itu, patuhi petunjuk penggunaan dari dokter untuk menghindari kecanduan. Jika memerlukan dosis lebih, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ya, jangan sembarangan, harus dikonsultasi dengan dokter gitu. Mantan pengguna atau yang sedang menjalani rehabilitas berisiko besar untuk mengembalikan menggunakan narkoba. Bahkan mantan pengguna yang telah bertahun-tahun berhenti menggunakan narkoba tetap berisiko untuk menggunakan narkoba lagi. Agar tidak kembali terjerumus, cara yang bisa dilakukan adalah ikuti proses rehabilitas atau pengobatan sampai selesai. Yang kedua, hindari kelompok yang menggunakan narkoba. Yang ketiga, jika kembali menyalahgunakan narkoba, segera hubungi dokter atau pusat rehabilitasi. Jadi bagi orang yang mengalami gangguan mental, berkonsultasilah ke dokter dan menjalani pengobatan secara rutin dapat mencegah penyalahgunaan narkoba guys. Oke, sekian kampanye saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan kata.